baik, alhamdulillah sehat. Bu Nik sendiri gimana, sehat? Sehat. Hari ini Bu Yesi akan melakukan observasi kelas ya? Ya, kebetulan. Gimana nih tujuan pembelajaran kelas yang akan Bu Yesi sampaikan hari ini? Tujuan pembelajaran yang nantinya mungkin akan saya lakukan di kelas saya, tentunya ya peserta didik itu nanti mampu untuk menentukan luas permukaan gabungan bangun ruangan kubus dan balok, menentukan cara menghitung luas permukaan gabungan, terus balok dan kubus dengan tepat, dan serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan bangun ruang kubus dan balok tersebut. Matematika ya Bu ya? Ya. Lalu area pengembangan yang hendak dicapai apa nih? Area pengembangan yang hendak saya capai, tentunya saya ingin meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika dan menjadikan pembelajaran yang menyenangkan tentunya ya Bu. Karena kan kita tahu kalau matematika itu sepertinya momok pelajaran yang sangat mengerikan untuk anak-anak. Ya, jadi anak-anak ada kemungkinan kalau misalkan matematika, oh Bu, bayangannya yang aneh-aneh gitu. Nah, lalu membuat media pembelajaran yang mudah dimengerti oleh siswa dengan dibantu LKPD tentunya yang mudah sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Itu mungkin area pembelajaran yang akan saya tentunya anak-anak didik saya untuk diterapkan. Lalu strategi yang sudah dipersiapkan Bu Yesi apa? Jauh ini strategi yang saya akan terapkan kepada anak-anak adalah bahwa pembelajaran ini ingin tercapai dengan strategi yang saya gunakan. Salah satunya adalah mengelompokkan murid sesuai kesiapan belajarnya, Bu. Lalu kemudian saya juga mempersiapkan media ajar yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan kepada anak didik saya. Tentunya dengan gaya belajar murid masing-masing supaya bisa memfasilitasi kebutuhan atau gaya belajar murid, karena memang karakteristik murid di kelas 6 itu sangat berbeda-beda, sehingga kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid sesuai. Baik Bu Yesi, yang saya tangkap Bu Yesi akan melaksanakan pembelajaran matematika dengan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya? Ya betul, itu maksud saya. Jadi saya karena sekarang itu kurikulum merdeka ya Bu, sudah mulai juga diterapkan meskipun kelas 6 masih menggunakan kurikulum 13, tapi sedikit demi sedikit saya sudah mulai menerapkan pembelajaran di kurikulum merdeka. Itu salah satunya adalah menerapkan gaya belajar berdiferensiasi. Menarik sekali Bu Yesi. Yuk mari kita langsung ke lokasi. Siap. Silakan Bu Sumayadi pimpin doa. Duduk yang rapi. Siap. Berdoa. Ibu ingin tahu siapa saja yang udahan. Rini. Lalu siapa lagi?
Rini aja, kenapa Rini? Ada keterangan? Rini kenapa? Sakit? Oke, mudah-mudahan kita doakan bersama semoga Rini bisa cepat sembuh dan nanti bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan kita melaksanakan pembelajaran di kelas 6B. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Sekarang sebelum kita melaksanakan pembelajaran berkaitan dengan materi matematika berkaitan dengan luas permukaan bangun datar, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib nasional Indonesia. Ibu ini salah satu orang untuk memimpin di depan. Siapa? Bunga? Ayo Bu. Jatuh pada ketukan. Cepat. Siapa yang bisa menjawab angkat tangan? Kira-kira bangun ruang balok itu terdiri dari beberapa bangun datar. Terdiri dari berapa bangun datar dan bangun datar apa yang membentuknya? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Justin lagi. Persegi panjang dan persegi. Ada berapa sisi yang membentuk bangun datar, yang membentuk atau yang merupakan bangun datar persegi panjang? Ada 4 persegi panjang dan 2 persegi atau kotak. Betul? Betul. Bahwa bangun ruang balok itu adalah bangun ruang yang tersusun dari 6 bangun datar, yang diantaranya adalah 4 bangun datar berbentuk persegi panjang dan 2 diantaranya adalah bangun datar persegi atau bujur sampan. Tapi ada lagi kemungkinan ke semua sisinya itu berbentuk persegi panjang. Itu bangun ruang balok. Kalau kubus
Siapa yang bisa menjawab kubus? Justin lagi, nanti dulu Jas. Ibu mau perempuan deh yang jawab. Kubus terdiri dari beberapa bangun datar juga. Siapa yang mau menjawab? Perempuan? Masa perempuan kalah sama laki-laki? Sekarang kan zamannya emansipasi. Akan kita yang harus kita raih, yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini terkait luas permukaan gabungan dari bangun ruang kubus dan balok. Oke, dengarkan ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita sama-sama capai hari ini adalah yang pertama, kita akan menentukan cara menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang kubus dan balok dengan benar. Jadi nanti anak-anak akan menghitung luas permukaan gabungan. Ingat, gabungan itu berarti kita akan menghitung lebih dari satu luas permukaan bangun ruang, karena yang akan kita sama-sama capai hari ini adalah luas permukaan gabungan. Ingat, kalau gabungan berarti luas ruang bangun ruangnya bukan hanya satu, berarti bisa 2 atau 3. Kita lihat nanti ya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan bangun ruang, kubus, dan balok secara tepat. Nah, nanti ibu ingin tahu nih, kalian kira-kira kalau ibu kasih games interaktif atau dikasih soal yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang, gabungan terutama, bisa tidak kalian menyelesaikannya dengan baik? Sebelum kita ke inti pembelajaran kita hari ini, ibu akan memberikan kalian soal pretest terlebih dahulu. Kalian silakan keluarkan anak-anak buku tulis kalian, alat tulis, silakan dikeluarkan buku matematikanya, alat tulisnya terutama. Ibu akan bagi soal pretest yang nantinya soal pretest ini akan mengelompokkan kalian. Nanti soal pretest ini setelah ibu lihat, setelah ibu cek, setelah ibu nilai pretest yang kalian capai atau yang kalian peroleh nanti akan menentukan kalian berada di kelompok yang mana. Karena nanti kita akan belajar berkelompok berdasarkan hasil pretest yang kalian dapatkan. Kelompok kita ada berapa orang? Ada 5. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiga satu-satu. Silakan. Untuk mengerjakannya di mana? Di sini saja. Di kertas yang ibu bagikan saja. Di sana ada jawab. Silakan kamu seperti biasa kalau mengerjakan soal latihan matematika itu harus dengan apa? Anak-anak sampai harus dengan teliti dan ada pengerjaannya. Awas, hati-hati. Cut.
pada pembelajaran ini ada 3 aspek yang akan kita capai bersama-sama. Yang pertama adalah aspek sikap, kemudian yang kedua adalah aspek pengetahuan, dan yang ketiga adalah aspek keterampilan. Ketiga aspek ini harus kita capai bersama-sama dalam pembelajaran hari ini. Bisa ya? Bisa kita bersama belajar untuk memahami bagaimana mencari, menganalisis luas permukaan dari bangun ruang gabungan antara kubus dan balok. Dari hasil pretest yang Ibu dapatkan, Ibu akan bagi kalian. Ibu sudah dapat nih kelompok-kelompoknya. Yang Ibu sebutkan, silakan nanti kalian bergabung ke kelompok masing-masing, oke? Kelompok pertama adalah Justin, Mada, Upi, Putra, Edo, Dewi, dan Billy dan Fadli, 8 orang. Kemudian kelompok 2. Di kelompok 2 ada Amira, Bunga, Fazkia, Livia, Dwi, Zahira, Stella, dan Raihan. Di kelompok ketiga ada Kusmayadi, Fahmi, Rini, Adi, Edera, Afifah, Randy, dan Zahira. Silakan kalian bergabung ke kelompok yang baru saya sebutkan. Sudah? Ini adalah kelompok baru yang Ibu buat berdasarkan hasil dari pretest tadi yang kalian kerjakan. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Siap untuk kita bersama-sama mempelajari tentang luas permukaan gabungan dari bangun ruang apa tadi? Bangun ruang apa tadi? Bangun. Sebelum kita ke materi yang lebih lanjut, Ibu akan memutar sebuah video yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang kubus dan balok. Coba kalau semua perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara menghitung luas permukaan ruang dengan balok dan kubus. Jadi ini soalnya. Jadi untuk menghitung luas permukaan ruang ini, pertama kita harus menghitung luas permukaan kubus terlebih dahulu. Lalu kita hitung luas permukaan baloknya. Kemudian kita jumlahkan kedua luas permukaan tersebut. Nah, terakhir kita kurangi dengan dua sisi kubus. Nah, pengurangan ini ada karena ada dua sisi yang menumpuk. Oke, pertama kita hitung luas permukaan kubusnya. Di rumusnya adalah 6 dikali sisi, atau bisa juga 6 dikali rusuk dikali rusuk. Nah, rusuk di sini panjangnya itu 5 cm. Sehingga jadi 6 dikali 5 cm dikali 5 cm. Jadi aja. Jadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Lalu 30 ini kita kalikan 5, jadi 150. Nah, karena dalam proses perkalian terdapat cm plus 2, maka tambahkan cm tambah 2. Jadi luas permukaan kubus ini adalah 150 cm tambah 2. Nah, kalau sudah ditemukan luas permukaan kubus, maka selanjutnya kita hitung luas permukaan baloknya. Di rumusnya adalah 2 dikali buka kurung panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah tinggi dikali panjang tutup kurung. Nah, berarti kalau membaca di sini kita harus tahu berapa panjang, lebar, dan tingginya. Nah, kalau di sini panjang ini 7 cm sama dengan yang ini. Kalau lebarnya ini adalah 5 cm. Karena ukuran lebar kubus dan balok ini sama, dan juga ditandai dengan tanda ini. Nah, berarti tinggal tingginya. Yang ini adalah 8 cm. Ini didapat dari 5 cm, yaitu tinggi kubus,
dan ditambahkan 3 cm dari besar diri yang ini. Nah, berarti panjang, lebar, dan tingginya sudah ditemukan. Sekarang kita hitung aja, yaitu 7 cm dikali 5 cm sama dengan 35 cm pangkat. Yang akan kalian kerjakan silakan kalian boleh mengerjakannya di dalam kertas yang dibuka-buka. Kelompok 2 ini ya. Ini dengan siapa pasti bisa saling. balok dan kubus, sehingga yang harus kita perhatikan adalah rumusnya. Rumus dari luas permukaan bangun, ruang, balok dan kubus itu sendiri. Jangan sampai tentukan mana balok, mana kubus. Masih semangat? Masih semangat? Kita ice breaking dulu deh sebelum kita lanjut ke belajar materi berikutnya. Ice breaking dulu. Semangat pagi. Semangat masih? Masih semangat? Masih yakin? Kalau ibu bilang, tolong dengarkan dong. Kalau ibu bilang kepala, kalian masih kepala, kalian pegangnya pundak. Kalau ibu bilang pundak, kalian pegangnya mata.
Kepala yang dipegang pundak. Pundak, mata, kepala, pundak, pundak, mata, mata, kepala. Kita berikan tepuk tangan untuk sesi masing-masing. Kalian konsentrasinya masih jauh. Ya. Sudah mengerti belum? Paham? Mengenai luas hubungan gabungan? Bahwa ibu dengarkan sekali lagi. Ibu jelaskan bahwa kalau misalkan bu tadi, kenapa sih harus ada yang dikurangi? Ibu jelaskan lagi. Karena ada ketika digabung, luas hubungan tersebut saling berhimpitan. Sehingga kalau berhimpitan, maka kita harus mengurangi salah satu bagian sisi supaya tidak saling bertumpukan. Itu penjelasan tadi ketika kita melihat menonton bersama-sama tentang video pembelajaran yang tadi kita buka. Oke? Karena masing-masing kelompok sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, ibu berikan 2 jempol untuk kalian, 4 jempol dengan kaki kanan kiri. Nanti di rumah kalian tolong ingat baik-baik. Untuk kelompok 1, silakan nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian mengenai bagaimana kalian tuliskan cerita di rumah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang gabungan. Oke? Kira-kira kamu menemukan apa sih, kejadian apa di rumah atau di sekitar kamu yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang? Paham? Bisa dipahami untuk kelompok 1? Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, ibu kasih tugas sekalian untuk membuat 2 bangun ruang antara kubus dan balok. Oke? Kamu buat model bangun ruang kubus dan balok masing-masing kelompok 1. Paham? Paham untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, kalau sudah paham, bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan. Menyenangkan? Menyenangkan? Oh, menyenangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena tadi sebelum kita akhiri pembelajaran, ibu akan membagikan soal post-test untuk kalian. Tadi kan kita bersama kan sudah mengerjakan soal post-test pretest kan. Sekarang setelah kita ulas bersama tentang luas permukaan bangun ruang gabungan, kita mengerjakan soalnya bersama-sama. Ibu ingin tahu sejauh mana kalian mengetahui lebih dalam mengenai luas permukaan gabungan bangun ruang ini. Sudah? Silakan dilihat dibagi. Kurang berapa? 4
lebih paham tidak? Lebih paham. Ada ketika kita mencari luas permukaan gabungan, ada salah satu bagian yang harus kita kurangi sebagai salah satu bagian atau sisi yang saling berkaitan. Apa materi yang paling sulit? Apa materi yang paling sulit? Kalau misalkan kalian diberikan lagi soal yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang, luas permukaan gabungan bangun ruang, bisa kalian mengerjakan dengan baik? Bisa. Yang intinya adalah ketika kita melakukan pembelajaran apapun itu, baik matematika mau tematik atau apapun itu, yang jelas adalah kita harus bisa mencintai, kita harus bisa dengan sepenuh hati masuk ke dalam pembelajaran tersebut. Jika tidak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan merasa kebingungan, kita tidak akan merasa menyukai hal tersebut, dan efek sampingnya adalah nilai yang kita peroleh akan sangat tidak memuaskan, akan buruk. Ya, Ibu apresiasi untuk pembelajaran kali ini. Anak-anak semua sangat luar biasa, keren pembelajarannya, aktif. Kalian bekerja kelompok dengan aktif, dengan saling membantu satu sama lain. Ibu harapkan di pembelajaran kedepannya kita akan lebih bersemangat lagi. Semangat tidak? Ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran ini? Tidak ada? Semua mengerti? Ibu harap semua benar-benar mengerti. Nanti ke depannya kita akan lebih mempelajari lagi bahasan yang lebih sulit tentang bangun ruang. Oleh karena itu, Ibu minta kalian lebih fokus belajarnya. Jangan ada lagi yang bercanda di dalam kelas. Jangan ada lagi yang ngobrol di dalam kelas ketika sedang belajar. Fokus dan fokus. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yesi, kemarin hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Seperti yang sudah diketahui, beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan pra-observasi. Lalu kita juga sudah, Ibu Yesi juga sudah melaksanakan pembelajaran, di mana saya ada ikut juga mengamati pembelajaran yang Ibu Yesi lakukan. Sekarang, bagaimana nih perasaan Ibu Yesi setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Pastinya lega ya Bu, alhamdulillah. Meskipun ya di observasinya atau di supervisinya oleh teman sendiri, teman sejawat, tapi rasa grogi itu masih ada Bu. Jadi setelah kemarin observasi selesai dilaksanakan, alhamdulillah udah dan yang saya kira anak-anak bakalan gimana itu yang saya bayangkan, anak-anak nggak akan kondusif atau anak-anak nggak akan ikut aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, tapi itu semua ternyata hilang, ternyata tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Alhamdulillah anak-anak juga mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga ya alhamdulillah plong itu enggak rasanya. Mungkin perasaan saya belum Belum ya Bu ya? plong udah. Kesannya nih, kesan Bu Yesi setelah proses pembelajaran kemarin. Kalau pesan saya pastinya ya Bu ya, dalam proses pembelajaran itu kita pasti ingin kesannya itu baik, lebih baik lagi dari pembelajaran sebelumnya yang telah kita laksanakan. Dan ternyata kemarin ketika konsultasi kelas-kelas yang dilaksanakan, mungkin pembelajaran beserta dengan anak-anak kemarin itu sudah mulai, anak-anak sudah mulai mengerti bagaimana sih belajar secara berkelompok, terus kemudian akan berkolaborasi ya Bu ya, karena kan anak-anak seringnya ya kalau di kelas saya berkelompok itu berkolaborasi sering
tidak tahu atau yang ada yang mungkin ngulem kalau kata bahasa Sunda mah lebih kooperatif. ya jadi lebih kooperatif. Mungkin itu pesan saya. Jadi pesannya itu lebih sangat apa ya proses pembelajaran beserta dengan anak-anak kemarin itu anak-anak sudah mulai lebih mengerti bagaimana belajar berkolaborasi. Selanjutnya nih Ibu Yesi, menurut Ibu Yesi apakah pembelajarannya sudah sesuai dengan SOP? Kalau dari rencana pembelajaran yang sudah saya susun sih, alhamdulillah ya Bu ya. Saya rasa sebagian besar sudah tercapai, namun memang ada di bagian akhir saya sempat melewatkan Bu untuk pengeluaran materi selanjutnya. Jadi itu memang ada sedikit terlewat dari rencana yang sudah saya susun, tapi sejauh itu alhamdulillah saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan maksimal menurut saya. Kalau menurut saya itu kan sudah maksimal, sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya susun. Sehingga mungkin ada yang terlewat sedikit. Kemudian juga kalau di observasikan sudah ada gimana gitu ya. Berbeda kalau kita ngajar sendiri gitu. Ya, kemarin jelaskan saya mengikuti ada di kelas, menurut saya sudah sesuai. Dari kegiatan pembelajarannya ini apa nih yang udah maksimal? Kalau menurut saya yang buat dari kegiatan tadi yang menurut saya sudah maksimal itu saya merasa puas itu di saat proses pembelajaran kelompok anak-anak mampu menyesuaikan dan beradaptasi. Anak-anak tidak lari-larian, tidak bercicilan, terus kemudian karena memang sudah diberitahukan di tugas mereka untuk apa, mereka nanti ngapain, jadi mungkin sudah, terus kemudian lagi mereka mungkin lebih ke ini ya Bu ya, kalau kelas atas itu berbeda dengan kelas bawahnya. Jadi kalau kita sudah memberitahu tolong ya nanti kooperatif ya, kalian ikuti ya apa yang Ibu beritahukan. Jadi mungkin karena anak-anak juga sudah termasuk anak-anak yang kelas tinggi yang sudah paham, jadi bisa diarahkan sehingga pembelajaran bisa maksimal. Mereka tidak lagi yang harus di awal sampai akhir harus diawasi, diarahkan untuk maju ke depan bagaimana kolaborasi itu harus dilaksanakan. Jadi mereka sudah tahu lah kita ini tidak bisa mengarahkan terlalu dalam gitu kan. Sudah mengerti gitu. Apakah Ibu Yesi sudah memuaskan prosesnya kemarin pembelajaran? Kalau sebenarnya bukan memuaskan ya Bu ya, tapi ini masih perlu saya tingkatkan karena kalau belajar itu kalau kita hidup proses kehidupan itu kan kita manusia tidak boleh puas hanya dengan satu pencapaian ya Bu ya. Kita harus terus menggali apa yang ada di dalam diri kita, potensi yang kita punya. Jadi jangan sudah kita melakukan pembelajaran observasi, sudah plong, saya sudah puas nih, enggak kalau menurut saya. Jadi saya harus meningkatkan lagi bagaimana cara mengelola kelas karena tadi anak-anak masih ada yang bermain sendiri ya, kita tidak bisa memungkiri pasti ada saja 1-2 orang anak yang kalau kita mengajar di kegiatan tadi yang sedang berlangsung ada saja anak yang bermain, ada yang tidak fokus. Nah mungkin itu bagaimana saya mengelola kelas juga saya harus lagi terus kemudian belajar saya bicara tidak ada yang saya itu yang mungkin harus saya perbaiki, harus saya tingkatkan. Jadi intinya pengelolaan kelas, manajemen kelas yang harus saya tingkatkan lagi mungkin. Kalau dilihat dari kasus observasi yang lalu ya Bu ya. Lalu bagaimana nih pencapaian kompetensinya kemarin? Selama proses pembelajaran baik di kelompok audio, kelompok visual ataupun kelompok jenis kelompok kinestetik ya Bu ya, kinestetik, saya menarik kesimpulan bahwa hampir 80% ya Bu ya yang sudah mampu mengerjakan soal dengan baik. Karena dari setiap kelompok itu masih ada 1 atau 2 anak yang belum mampu karena itu juga saya analisis berdasarkan kesiapan belajar.
Jadi ketika potensinya ada murid yang kemarin saya lakukan ibu observasi mungkin 80% yang dia tidak 100%, pasti ada kekurangan satu, pasti ada anak yang belum mampu, ada anak yang kurang apa, jadi tidak, kalau menurut saya tidak akan menjadi 100% berhasil. Lalu bagaimana capaian peningkatannya pada pembelajaran kemarin? Apakah ada peningkatan dari pembelajaran sebelumnya? Yang ingin saya tingkatkan yaitu proses seluruh rangkaian proses pembelajaran diferensiasinya. Jadi saya ingin lebih mempertajam diferensiasi proses di pembelajaran karena memang ini yang dibutuhkan murid karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Juga kita tidak bisa memaksakan kehendak ya Bu ya. Untuk menuntaskan materi ajar namun tidak memperhatikan gaya belajar mereka, sehingga untuk diferensiasi proses maupun konten juga harus lebih diperhatikan menurut saya. Nah, setelah observasi kemarin ya Bu, di dalam kelas apakah sudah dicapai? Kalau untuk observasi kemarin pengembangan saya mengharapkan siswa mampu berkolaborasi dengan temannya dan kemudian mampu mengerjakan dan tampil belajar di depan teman-teman. Alhamdulillah anak-anak 1-2 orang, satu kelompok 2 kelompok sudah mulai bagus hasil penampilan mereka untuk mempresentasikan hasil mereka di depan kelas. Mereka bisa menjalin kolaborasi dengan teman-temannya, rasa peduli mereka juga ada timbul, sehingga saya lebih antusias untuk melakukan pembelajaran yang seperti kemarin karena ada beberapa peningkatan dari segi gaya belajar anak, dari rasa toleransinya terhadap anak satu anak dengan anak yang lain, sehingga insya Allah ke depannya saya harus selalu menerapkan